Karena kita tahu bahwa syaitan tidak akan melepaskan buruannya. Ya, syaitan tidak akan melepaskan buruannya. Dia tidak akan melepaskan tangkapannya. Semenjak pertama seorang anak Adam lahir ke dunia, dia sudah diganggu oleh syaitan itu. Dia menusuknya sehingga menjeritlah bayi itu, menangis. Demikian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin syaitan yang sudah menunggunya semenjak lahir lalu membiarkannya. Terutama pada saat-saat terakhir, yaitu pada saat-saat hamba itu akan meninggalkan dunia. Godaan dan gangguan syaitan itu 2 kali lipat lebih besar. Dia tidak akan mengirim pasukan-pasukan cadangan. Si iblis akan mengirim pasukan-pasukan inti kepada seorang hamba pada saat ghargharah. Pada saat hamba itu akan meninggalkan dunia. Para jemaah dimuliakan Allah, maka Nabi berpesan kepada kita, aktsiru min dzikri la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu mengingat. Mengingat di sini mulai dari membacanya, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya. Dari apa? La ilaha illallah. Qabla ayyuhala bainaha wa bainakum. Sebelum kamu terhalang darinya, terhalang dari kalimat tersebut. Bagaimana kita bisa terhalang dari kalimat itu? Ya, bukankah sekarang kita dengan mudah mengucapkannya? La ilaha illallah. Ya, mudah kita. Bagaimana kita bisa terhalang dari kalimat ini? Pada saat apa? Yaitu pada saat sakarat, pada saat terakhir, pada saat final. Disitulah ya seorang hamba akan kesulitan untuk mengucapkannya. Ya, disitulah gangguan setan akan semakin besar. Iblis tidak akan melepaskan buruannya. Dia akan mengerahkan pasukan-pasukan terbaiknya, panglima-panglimanya. Seperti kita, kalau kita ikut dalam sebuah turnamen sepak bola misalnya, contoh ini ya, sekedar contoh. Lalu kita masuk final. Apakah kita akan menurunkan pemain-pemain cadangan begitu? Turunkan saja pemain cadangan. Ini namanya nggak niat menang. Betul nggak? Kita akan menurunkan, si pelatih itu pasti akan menurunkan pemain-pemain intinya, walaupun cedera. Ya, kenapa? Untuk nakut-nakuti musuh aja. Dengan nama besar itu kan gitu ya, dimainkan walaupun sedang cedera, kan, tidak fit dan lain sebagainya. Nah, dia pasti akan menurunkan skuad terbaiknya, pasukan terbaik. Karena ini partai final, bukan penyisihan lagi. Ini partai final. Nah, demikian juga iblis, dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan melepas buruannya ini. Dia akan mengerahkan pasukan-pasukan inti terbaik, ya. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak Adam ini dan menghalanginya dari kalimat la ilaha illallah di akhir usianya. Maka urusan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat bukanlah perkara yang mudah. Sepertinya mudah, tapi ternyata tidak mudah. Ya, banyak orang-orang yang terhalang darinya. Padahal semasa hidupnya mungkin dia lancar, fasih mengucapkannya. Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam kitabnya tentang beberapa orang yang menghadapi sakarat dan gagal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, seperti seorang pecandu catur ketika akan dicabut, akan dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang teringat di dalam benaknya, dalam kepalanya adalah kata-kata yang mungkin sering dia ucapkan, yaitu sekakmat. Akhirnya dia gagal mengucapkan kalimat itu. Jadi ini bukanlah perkara yang mudah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Berapa banyak orang-orang yang dituntun, dibimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayatnya, tapi dia gagal mengucapkannya. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin.